Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky Hasanah, NIM 2024 10 10 2055 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan modul Matplotlib. Nah, untuk modul Matplotlib ini ada 9 soal yang diberikan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, untuk dataset sendiri adalah kumpulan dari data-data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi di masa sebelumnya dan siap untuk dikelola untuk menjadi informasi baru dan digunakan untuk sistem prediksi sebagai penunjang keputusan. Nah, untuk data training itu adalah bagian dari dataset yang kita latih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma. Pada data training ini nantinya akan melatih mesin untuk mencari korelasi dari data yang diberikan menggunakan algoritma. Hasil dari data training ini biasa disebut dengan model. Nah, untuk data testing ini sendiri yaitu digunakan untuk mengetahui dari algoritma yang sudah di-training sebelumnya ketika menemukan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, untuk penyusunan dataset ini ada 4 langkah atau 4 proses yang kita jalankan. Yang pertama yaitu kita akan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dimasukkan pada atribut dataset. Kemudian untuk selanjutnya kita akan meredus data atau mengurangi data-data yang tidak diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghapus data-data duplikat atau lebih dari satu. Nah, yang terakhir yaitu penyusunan kelas untuk dataset. Untuk reduce data ini bukan hanya mengurangi data-data yang tidak diperlukan, tapi juga mungkin kita bisa mengisi data-data yang kosong atau mengedit data-data yang kita perlukan, seperti itu. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, atribut sendiri sering disebut dengan variabel, field, fitur, atau dimensi. Atribut adalah sifat, properti, atau karakteristik objek yang dinilai bisa bermacam-macam dari satu objek dengan objek lainnya. Nah, pada dataset iris ini yaitu ada sepal dan juga petal. Nah, kemudian yaitu kelas. Kelas di sini merupakan atribut atau label yang akan dijadikan target berdasarkan pengelompokan. Untuk dataset iris ini kelasnya itu ada setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Nah, kemudian yang keempat yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2D dinampi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, di sini kita akan mengimport matplotlib terlebih dahulu, kemudian kita akan mengimport NumPy. Kemudian kita akan membuat variabel setosa yang akan menampung array dari setosa. Nah, di sini sudah ada beberapa list datanya untuk setosa, kemudian virginica, kemudian di sini ada versicolor dan ada unknown. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan yang setosa terlebih dahulu. Nah, di sini akan tampil data 2D dari setosa. Nah, kemudian kita akan coba untuk run dari virginica. Nah, di sini akan muncul data milik virginica. Kemudian untuk versicolor, kita akan coba run. Nah, di sini juga akan muncul data milik dari versicolor. Nah, kemudian untuk unknown, akan coba kita tampilkan array-nya. Nah, di sini akan muncul data-data dari list unknown. Nah, kemudian soal yang kelima yaitu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa,
hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini yang pertama ada sepal length dan petal width, kemudian yang kedua ada sepal width dan petal length, yang ketiga ada sepal width dan petal width, yang keempat ada sepal length dan petal length. Di sini kita diberikan hint yaitu gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Nah, untuk yang pertama yaitu sepal length dan petal width. Nah, di sini kita akan membuat variabel X untuk menampung setosa. Nah, di sini kita menggunakan angka 3 karena indeks pada sepal width itu ada pada indeks ketiga. Maaf, untuk sepal length itu ada di indeks ketiga. Kemudian untuk variabel Y yang menampung setosa, di sini petal width-nya ada di indeks ke-0. Kemudian kita akan menggunakan fungsi scatter, perintah scatter. Kemudian ini variabel kita masukkan. Kemudian kita akan memberi warna red pada setosa. Kemudian untuk virginica, di sini sama. Kita hanya perlu mengubah nama dari nama dari atribut yang ingin kita cari, kelas yang ingin kita tampilkan, seperti itu. Kemudian menggunakan perintah scatter sama seperti sebelumnya. Kemudian masukkan variabel XY, color blue. Kemudian untuk versi color, kita akan memberi warna hijau. Kemudian untuk unknown kita beri warna yellow. Dengan judul di atas yaitu sepal length dan petal width. Label pada sumbu X yaitu sepal length dan label pada sumbu Y yaitu petal width. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu sepal width dan petal length. Nah, untuk sepal width dan petal length di sini kita menggunakan indeks 2 karena sepal width itu berada di indeks kedua. Nah, untuk petal length sendiri yaitu ada di indeks pertama. Nah, di sini kita akan menampungnya pada variabel untuk setiap kelasnya. Kemudian kita beri perintah scatter, masukkan variabelnya dan beri warna pada setiap kelasnya. Ini berlaku untuk virginica, versicolor, dan juga unknown. Nah, kemudian kita akan memberi judul sepal width dan petal length. Dengan sumbu X kita beri label sepal width dan sumbu Y kita beri label petal length. Kemudian yang ketiga yaitu sepal width dan petal width. Kita akan memberi indeks 2 pada sepal width karena sepal width ini ada pada indeks kedua. Kemudian untuk petal width kita beri indeks 0 karena petal width sendiri ada pada indeks ke-0. Nah, di sini kita akan menampungnya pada sebuah variabel untuk setiap kelasnya. Kemudian beri perintah scatter, masukkan variabelnya dan warna yang diinginkan. Nah, di sini untuk setosa ada warna red, kemudian berlaku juga pada virginica sama seperti setosa. Bedanya di sini diberi warna blue, kemudian untuk versi color sama, di sini kita beri warna green, dan untuk unknown, di sini kita beri warna yellow dengan judul sepal width dan petal width, dengan label X sepal width dan label Y kita beri nama petal width. Kemudian yang terakhir yaitu ada sepal length dan petal length. Di sini sepal length berada di indeks ketiga dan petal length berada di indeks ke-1. Nah, di sini berlaku untuk setiap variabel dari setiap kelas, baik setosa, virginica, versicolor, dan juga unknown. Yang membedakan adalah warna-warnanya, yaitu untuk setosa ada warna merah, untuk color ada warna biru, untuk versicolor ada warna green, dan untuk unknown di sini ada yellow. Kita akan memberi judul berupa sepal length dan petal length. Kemudian untuk X labelnya kita beri nama sepal length, untuk Y labelnya kita beri nama petal length. Nah, jika kita run semua, nah di sini akan muncul scatter plot dari tiap-tiap kelopak dan mahkota yang ingin kita lihat dari tiap-tiap kelas. Nah, di sini untuk yang pertama ada sepal length dan petal width, yang kedua ada sepal width dan petal length,
Yang ketiga di sini ada sepalwit dan petalwit, dan yang terakhir di sini ada sepaleng dan juga petaleng. Nah, kemudian untuk nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, untuk pengelompokan pada scatter plot yang sudah kita kerjakan pada nomor 5, bunga-bunga yang memiliki spesies yang sama cenderung berkelompok seperti Setosa, virginica, versicolor. Tetapi untuk spesies anon di sini tersebar di semua spesies. Nah, bisa dilihat di sini untuk anon yang berwarna kuning tersebar baik di itu merah, hijau ataupun biru. Kemudian untuk sepaleng, spesies virginica yang memiliki kelopak bunga terpanjang di antara spesies lainnya. Nah, untuk petalwit, spesies virginica juga memiliki lebar mahkota terbesar di antara spesies lainnya. Untuk sepalwit, spesies setosa yang memiliki lebar kelopak terbesar di antara spesies lainnya. Dan yang terakhir untuk petaleng, spesies virginica yang memiliki mahkota terpanjang di antara spesies lainnya. Kemudian nomor 7 yaitu perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, karena unknown ini tersebar di semua jenis data, untuk meramal jenis bunga dari unknown ini dapat kita lihat dari scatter plot. Kita lihat di mana bunga unknown ini lebih banyak bergerombol atau berkelompok dengan spesies lainnya. Jika titik bunga unknown banyak bergerombol atau berkelompok dengan jenis bunga setosa, dapat kita simpulkan jika jenis dari bunga unknown tersebut adalah setosa. Nah, dapat kita lihat di sini misalnya, di sini unknown yang berwarna kuning bergerombol dengan titik berwarna merah yang merupakan setosa. Nah, ini dapat kita perkirakan jika unknown ini merupakan bunga berjenis setosa. Nah, untuk yang seperti ini dapat kita simpulkan jika unknown ini termasuk pada jenis bunga versicolor jika dia bergerombol dengan warna hijau. Dan jika dia bergerombol dengan warna biru, berarti dia termasuk dengan spesies bunga virginica. Kemudian yang nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Di sini kita diberiin untuk menggunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Nah, pertama-tama kita buat variabel untuk menampung array dari nilai X, yaitu ada sepaleng, petalwidth, dan petaleng. Kemudian ada variabel Y untuk menampung array yang ada di label Y, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita akan melakukan perulangan di mana for I in range length versicolor, di mana kita memilih versicolor karena versicolor ini memiliki array terpanjang di antara yang lainnya. Kemudian kita akan plot setosa dengan I, di mana datanya kita ambil semua untuk dilakukan perulangan dan diberi warna merah. Begitu pula dengan virginica kita beri warna blue dan versicolor kita beri warna green. Dengan kita memberi judul pada paralel koordinat berikut, yaitu berupa paralel koordinat plot. Seperti itu. Nah, kita coba run. Di sini akan muncul tabel atau grafik paralel koordinat plot seperti gambar. Dengan sumbu X berupa sepaleng, petalwidth, dan petaleng. Dan untuk sumbu Y-nya mulai angka 0 hingga 8. Kemudian yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Pengelompokan setiap kelas dengan menggunakan scatter plot dapat dilihat dengan menggunakan dapat menggunakan sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Pada spesies setosa ini memiliki karakter lebar kelopak bunga sekitar 4,5 cm. Ini sebagai contoh ya. Kemudian spesies virginica yang memiliki panjang kelopak, panjang dan lebar mahkota lebih besar dari spesies lainnya. Jadi untuk tiap-tiap spesies
itu kita bisa lihat karakter pengelompokannya berdasarkan sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan modul Matplotlib dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.